Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesibukannya? Keadaannya hari ini gimana? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Kesibukannya Ya, mudah-mudahan semakin hari semakin baik ya Pak ya. ya siap Bu. Amin. Baik, kita hari ini itu mau rencananya kita mau supervisi ya Pak ya, Bapak untuk menjadi coach gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali Pak buat kemajuan pendidikan gitu ya. Jadi ketika supervisi itu adalah salah satu tolak ukur untuk kemajuan pendidikan. Ada pemelaksanaan, pasti ada supervisi. Bagaimana kita bisa mensupervisi secara maksimal. Nah, pada pra-supervisi ini, Bapak nanti akan menjadi coach ya Pak ya. Optimalkan yang sudah ilmu yang sudah Bapak dapat tentang coaching. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan dulu. Oke. Nah, terlihat belum Pak? Sudah Bu, sudah. Melihat ya, itu dari situ Pak. Ini kan ada 3 Pak ya kriteria, itu mendengarkan pertanyaan terbuka, memberdayakan coaching. Nah, dari situ Bapak ingin yang mana Pak? Yang ingin Bapak berdayakan pada saat coaching nanti, yang ingin Bapak tonjolkan, ingin Bapak kuatkan pada saat coaching nanti, poin yang mana? Untuk coaching ini yang akan saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan mengiring yang saya coaching itu mendapatkan jawaban dari permasalahan. Jadi Bapak ingin pertanyaan berbobotnya Pak ya pada saat coaching ini ya. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, 4 itu kriterianya ya Pak ya. 1 sama sekali tidak menggunakan, kalau poin 2 itu 1 sampai 2 kali, kalau poin 3 itu 1 sampai 2 kali pertanyaan terbuka dan menggunakan kata kunci, dan 4 itu adalah meng-cover semuanya. 4 itu poin tertinggi. Di sini Bapak pada saat pra-supervisi ini Bapak ingin menargetkan Bapak di poin mana? Ya, untuk target saya mencoba Baik. Ke poin yang nomor 4. Bagus sekali. Poin 4 Pak ya. Jadi pesan saya silahkan pergunakan kata kunci di situ. Silahkan menggunakan pertanyaan terbuka. Di situ akan kita tadi seperti Bapak bilang tadi bagus sekali, pertanyaan terbuka akan membuat solusi sendiri dari coaching. Oke. Baik, bisa kita mulai Pak dengan coachnya Bu Feranita. Ya. Silakan Pak ya. Assalamualaikum Bu Feranita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, kemarin kita sudah ingin bertemu, yaitu membicarakan tentang apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi Bu Feranita dalam pembelajaran. Sebetulnya kira-kira permasalahannya tentang apa itu? Ya, saya ada permasalahan nih Pak di kelas dengan siswa. Jadi saya itu kurang bersemangat untuk mengajar di dalam kelas karena siswanya terkadang ribut, berisik, kemudian tidak memperhatikan ketika kita ada di dalam kelas. Begitu Pak, kurang lebih tidak kondusif kelasnya jadinya Pak. Ya, jadi kita sepakati berarti pada hari ini kita akan membahas yaitu mengenai apa yang terjadi di kelas Bu Feranita, seperti siswa yang ribut tadi, tidak memperhatikan dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu ya Bu ya, mudah-mudahan nanti bisa kita cari solusinya. Begitu ya Pak, Ibu ya? Iya Pak, siap. Ya, siap. Nah, tadi Ibu sudah menceritakan situasi yang Ibu hadapi ya, yang dihadapi di dalam kelas. Nah, kira-kira anak itu bisa seperti itu apa ada yang mempengaruhinya Bu?
Ya mungkin yang bisa saya amati ketika ada perilaku seperti itu, mungkin anak itu belum memahami tentang apa sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya Pak, sepertinya belum memahami dengan utuh bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila di kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga belum ada motivasi belajar, begitu Pak. Jadi itu harapan dari Bu Feranita bahwa siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira dari profil pelajar Pancasila ya, nah situasi yang diinginkan Bu Feranita ini ke arah yang mana gitu situasinya yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila? Ya, harapan saya sih siswa itu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu dengan keyakinan dirinya Pak, dengan motivasi yang ada pada dirinya gitu. Bukan saya membuat aturan tidak diperbolehkan datang terlambat atau tidak diperbolehkan mengganggu kawan lainnya. Nah, saya tidak ingin membuat peraturan-peraturan yang mengekang bagi siswa gitu. Yang harapan saya mereka menanamkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila itu berdasarkan motivasi dirinya. Nah, itu harapan besar saya, Pak. Ya, itu harapan Bu Vera ya. Jadi intinya adalah dengan pembelajaran yang efektif akan terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang membuat ini kira-kira bisa terwujud dengan baik menurut Bu Vera? Ya, mungkin ini bisa terwujud dengan saya membuat perencanaan-perencanaan ya Pak. Jadi saya bisa membuat strategi bagaimana memunculkan nilai-nilai itu pada diri siswa gitu Pak. Misalnya saya bisa coba dengan membuat kesepakatan kelas. Di situ kan nanti ada keyakinan kelas. Kemudian saya juga bisa menerapkan pembelajaran yang menarik. Kemudian bisa menerapkan pembelajaran yang membebaskan siswa untuk memilih sendiri produk yang mereka inginkan, mungkin seperti itu Pak. Lalu selain dengan seperti itu, apakah ada cara yang lain untuk mencapai apa yang diinginkan Bu Feranita tadi? Ya, mungkin saya akan fokus pada yang saya pikirkan terlebih dahulu ya Pak. Kayaknya kalau alternatif lain itu mungkin nanti setelah saya mencoba langkah awal saya ingin mencoba membuat kesepakatan kelas dulu Pak. Kalau sudah ada kesepakatan kelas kan kemungkinan siswa itu akan meyakini nilai-nilai apa yang harus mereka tanamkan di diri mereka sehingga menyepakati apa yang kita sepakati bersama begitu. Ya, jadi kalau bisa saya tarik sebuah kesimpulan bahwa untuk menertibkan siswa dalam proses pembelajaran itu diperlukan kesepakatan kelas, begitu ya Bu ya? Iya Pak, mungkin itu yang akan saya coba lakukan sebagai langkah awal saya untuk membuat siswa itu untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, sopan santun, memperhatikan guru, dan lain sebagainya. Jadi menurut Bu Feranita ya, kegiatannya kan sangat luar biasa ya, ingin mengaktifkan siswa ikut terlibat dalam proses pembelajaran yang baik ya. Bahkan tujuannya lebih ke kebajikan universal, yaitu tentang mewujudkan sikap profil pelajar Pancasila pada siswa ya. Nah, ini sangat bagus sekali kegiatannya. Lalu kira-kira kapan kegiatan itu akan dilaksanakan? Nah, kan untuk kesepakatan kelas itu saya akan memulai di awal semester gitu. Setelah anak-anak menyepakati, kemudian nanti saya baru berlanjut dengan saya menyelenggarakan pembelajaran yang bisa meningkatkan atau menanamkan profil pelajar Pancasila murid begitu Pak. Jadi untuk kesepakatan kelasnya akan saya lakukan di awal semester. Nanti di kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kemudian menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, begitu Pak. Ya, terkait dengan kegiatan tadi ya, tentunya
supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Apa yang sudah menjadi cita-cita dari Bu Feranita. Nah, kira-kira apakah butuh dukungan dari yang lainnya? Ya, saya membutuhkan dukungan terutama dari wali kelas ya Pak, dari wali kelas dan dari siswa. Untuk wali kelas saya ingin berkoordinasi terkait dengan nantinya kesepakatan kelas itu kan kesepakatan di mata pelajaran saya Pak. Nanti saya berkoordinasi dengan wali kelas bahwa di mata pelajaran saya ada kesepakatan. Nah, dengan saya berkoordinasi harapannya bukan hanya di pelajaran saya nih ada kesepakatan kelas, nanti ada di pelajaran-pelajaran lain, kemudian bisa ditiru oleh guru-guru lain begitu Pak. Jadi anak motivasinya bukan karena oh ini pelajaran Vera begitu. Jadi setiap harinya memang mereka menanamkan kesepakatan yang telah disepakati, bukan hanya kesepakatan pada mata pelajaran tertentu. Jadi saya butuh koordinasi dengan wali kelas, kemudian juga berkolaborasi dengan siswa dalam menyepakati apa sih kesepakatan kelas yang akan kita jalani. Ya, yang saya tangkap bahwa butuh dukungan Ibu ya dari semua pihak, dari guru, wali kelas, kepala sekolah, serta yang lainnya, tentu saja siswa juga, pokoknya yang ada di lingkungan itu agar bisa berjalan. Lalu adakah kriteria yang menurut Bu Feranita ini apa yang Ibu lakukan ini akan berhasil ataukah yang lainnya? Apakah ada instrumen-instrumen agar ini bisa terlaksana dengan baik? Ya, kriteria mungkin itu tadi kan karena saya sudah berkoordinasi dengan wali kelas, jadi saya nanti meminta bantuan wali kelas juga untuk memantau perkembangan siswa dalam kesehariannya Pak ya, karena kalau saya kan masuk ke kelas itu tidak setiap hari. Nah, mungkin nanti ada laporan-laporan dari beberapa orang guru itu kan biasanya ke wali kelas. Jadi nanti mungkin saya akan membuatkan instrumen untuk pencapaian nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran lain Pak. Jadi untuk mengamatinya bukan hanya di pelajaran saya, harapannya di semua pelajaran di kehidupan sehari-hari siswa itu menanamkan nilai-nilai tersebut. Ya, jadi apa yang menjadi permasalahan Ibu hadapi secara tidak langsung sudah terselesaikan ya Bu ya? Sudah terselesaikan. Lalu untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya ingin tahu kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ya, baik Pak, saya menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu, terutama dari karakter siswa, sebenarnya itu mungkin karena siswa itu belum memahami ya Pak, nilai-nilai apa sih yang harus mereka tanamkan, yang harus muncul dari diri mereka, kemudian dari situ saya sebagai guru bisa mencoba untuk langkah awal dengan membuat kesepakatan kelas yang di sana nanti ada nilai-nilai yang harus diyakini sama murid dan itu tertanam di dalam dirinya, bukan karena bukan seperti peraturan-peraturan atau tertib. Jadi mereka menjalankan itu karena memang mereka meyakini nilai itu ada di dalam dirinya, bukan karena takut karena marah guru atau takut karena dihukum atau diberi sanksi. Jadi nilai itu tertanam di dalam dirinya. Mungkin seperti itu Pak yang saya dapatkan pada hari ini. Ya, luar biasa Bu apa yang akan Ibu lakukan dan pemahaman Ibu tentang kesepakatan kelas dan yang lainnya juga luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan yang terjadi di kelas khususnya maupun di sekolah itu bisa tercapai dengan baik dan nanti saya ingin ketemu lagi kira-kira berapa target Ibu berapa bulan ini Bu kegiatan ini bisa tercapai? Ya, karena ini kan sudah di akhir semester ya Pak, mungkin saya akan coba itu nanti di awal semester ya Pak untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi nanti dari sekarang sudah mulai saya gaungkan sedikit di kelas, tapi nanti lebih konkretnya lagi saya akan coba di awal semester Pak. Ya, berarti kira-kira berapa bulan itu Bu? Bisa target kedepannya berapa bulan? Ya, untuk targetnya mungkin 2 bulan ke depan ya Pak.
Ya. Kenapa saya menanyakan target? Karena saya ingin tahu ya, nanti setelah 2 bulan itu saya akan menanyakan kembali kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum. Ibu merefleksikan. Tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Ya, siap Pak. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita Terima hari kasih. ini. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari apa yang Ibu inginkan. Saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Pak Dwi. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke, Pak Dwi. Assalamualaikum. Ya Bu. Oke Pak Dwi, saya sangat mendengarkan, apresiasi sekali mendengarkan sebelum kita memberikan saya memberikan umpan balik, kita saling berdiskusi. Saya mau mengembalikan ke Bapak dulu. Apa yang Bapak dapat dari proses coaching tadi Pak? Ada hal-hal yang ingin Bapak utarakan di sini, silakan. Iya, dalam proses coaching itu yang saya ketahui bahwa yang pertama adalah kita harus menyepakati terlebih dahulu topik apa saja yang akan dibahas, lalu juga mengkonfirmasi tentang kesamaan, lalu kesamaan topik ini yang akan kita bahas seperti itu, lalu juga menanyakan situasi sekarang, lalu situasi yang diharapkan seperti apa, lalu menanyakan rencananya bagaimana, sampai harapan, lalu kapan pelaksanaannya dan sebagainya. Dan yang menarik dari sini saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga apa yang menjadi tujuan dari coaching ini tersampaikan dengan hasil yang tadi Bu Feranita sudah bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan, lalu menjawab dengan masalahnya itu dia bisa memberikan solusinya. Oke, bagus sekali Pak Dwi ya. Jadi saya di sini sebagai supervisor sangat mengapresiasi sekali dialog tadi, coaching tadi berjalan sangat baik gitu ya. Terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diberikan oleh Pak Dwi tadi, karena Bu Vera dengan natural memberikan solusi-solusi sendiri. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Dwi itu, saya mencatat tadi Bapak coaching itu sudah bisa mengalir. Jadi dia bisa, oh saya mau ke sini Pak, saya cukup dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi tadi Bapak juga merangkum gitu ya Pak ya, Bapak juga merangkum kata-kata kunci. Jadi dari kata kunci itu Bapak membuat pertanyaan lagi. Jadi dari situ mengalir Pak. Jadi memang coaching itu harusnya memang natural, mengalir tanpa harus kita ada target yang harus gini tidak. Jadi memang saya lihat prosesnya sangat mengalir sekali, pertanyaan berbobotnya ada, kata kuncinya sudah gitu ya. Jadi memang Bapak kalau saya ini layak untuk dapat nilai 4. Itu ya Pak ya. Nah, semua itu sudah berjalan dengan baik dan pada akhirnya tadi sudah sampai ke proses progres keberlanjutan tadi Pak ya. Nah, yang saya ada satu hal masukan dari saya sedikit saja, dalam proses coaching itu tidak perlu kita menegaskan itu sudah mendapatkan solusi gitu Pak ya. Jadi kita sudah dari situ biarkan saja. Oh, jadi nanti Ibu seperti ini ya. Oke. Jadi tidak usah Ibu sudah mendapatkan solusi gitu. Jadi tidak perlu diperkuat dengan kata-kata mendapatkan solusi gitu. Jadi semua proses sudah Bapak jalani dengan baik dan memang saya sangat apresiasi nilai 4 yang Bapak targetkan sudah tercapai, karena tadi kita lihat di saya share screen tadi untuk mendapatkan nilai 4 itu merangkum kata kuncinya ada, membuat pertanyaan berbobot, kalimat terbuka gitu ya. Pertanyaan terbuka, pertanyaan dari Pak Dwi itu sangat terbuka, jadi Bu Vera dengan bebas mengeksplor gitu. Jadi tidak pertanyaan tertutup mau makan nasi atau makan ayam, tidak. Jadi memang Bapak itu sudah mengeksplor sekali pertanyaan itu, sehingga coachingnya sendiri bisa dengan bebas menjawab tanpa ada batasan-batasan. Nah, seperti itu sudah sangat baik sekali prosesnya. Tadi cuma satu catatan dari saya, tidak perlu ada kata sudah mendapatkan solusi. Nah, seperti itu. Nah,
dari sini ada yang mau disanggah Pak? Monggo kita dialog interaktif, tidak apa-apa. Saya juga bukan yang sebagai supervisor tahu semuanya, tidak. Kita sama-sama saling belajar. Kalau Bapak boleh silakan Pak Dwi. Ya, saya rasa sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan, Bu. Terima kasih atas ininya. Baik. Sebagai masukan saya untuk perbaikan yang akan datang. Terima kasih, Bu. Iya, Pak Dwi. Jadi tambahan dari jadi belum selesai ya. Jadi perasaan Pak Dwi ketika melakukan coaching ini bagaimana Pak? Apakah Bapak akan terus menerapkan coaching ini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, supervisi selanjutnya itu Bapak merasa lebih nyaman dengan posisi seperti ini? Apa yang zaman dulu Pak? Yang supervisi itu memang kita tidak hanya diperiksa, dikasih tahu salahnya, selesai. Menurut Pak Dwi seperti apa? Saya lebih nyaman di yang ini ya, karena di sini diposisikan bahwa guru yang mengajar, yang disupervisi itu kita posisikan sebagai seorang yang ahli yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang sudah ada, tinggal menggalinya saja. Kadang menggali itu yang agak sulit, butuh orang lain untuk menggali informasi itu. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi memang proses coaching ini tidak mencari kesalahan, tapi menggali dan menemukan sendiri. Masya Allah sekali. Jadi pusatnya di situ, menggali dan menemukan sendiri tanpa kita menjudge tadi. Oke Pak, nanti ke depannya kan kita akan terus belajar. Bapak itu akan ada waktu khusus nggak untuk mempelajari coaching ini, atau memang ada pelatihannya Bapak mengikuti apa strategi Bapak ke depan supaya Bapak nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak berikan semakin berbobot, semakin menjadi pendengar yang aktif? Gimana? Kalau saya sendiri untuk ini ya, saya akan sering melihat video-video terkait dengan coaching. Lalu kalau ada pelatihan-pelatihan ya saya ikuti. Setelah itu yang terpenting juga adalah latihan ya, karena dengan kita berlatih itu akan dengan sendirinya proses itu akan berjalan dengan baik. Oke, jadi tadi yang saya tangkap latihan Pak ya, nonton video itu sangat praktik. Yang pasti kita itu satu ya Pak ya, kalau segala sesuatu itu praktik ya Pak ya. Bagus sekali tadi Pak Dwi. Baik Pak Dwi, ini pasca supervisi kita sudah kita lewatin dari pada saat coaching tadi dan pasca, semoga ini bermanfaat gitu Pak ya. Kita sama-sama mengambil manfaatnya. Nanti kita akan refleksikan lagi ini untuk beberapa 2 bulan ke depan supaya ada progres. Terima kasih atas waktunya Pak Dwi. Ya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.